Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 3 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia tahun 2012 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakertrans, yang kala itu dijabat oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata mengatakan, saat ini dilakukan penahanan terhadap 2 tersangka, yaitu Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker periode 2011 hingga 2015 Rena Usman dan ASN Kemenaker, pejabat pembuat komitmen pengadaan Sistem Proteksi TKI 2012 Inyoman Darmanta. Sedangkan Karunia selaku swasta, Direktur PT IM, Adi Inti Mandiri, kami ingatkan untuk kooperatif dan hadir pada penjadwalan pemanggilan selanjutnya, kata Alex saat konferensi pers, Kamis, 25 Januari 2024. Rena Usman dan Inyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari hingga 13 Februari 2024 di rutan KPK. Pada konstruksi perkara menjadi tindak lanjut rekomendasi Tim Terpadu Perlindungan TKI di luar negeri dalam upaya melakukan pengolahan data proteksi TKI, sehingga dengan tepat dan cepat melakukan pengawasan dan pengendalian. Kemenaker melaksanakan pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di 2012. Sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker Rena mengajukan anggaran untuk 2012 sebesar 20 miliar rupiah ke Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Dalam pengadaan itu, Inyoman Darmanta dipilih dan diangkat sebagai penjabat pembuat komitmen, PPK. Sekitar Maret 2012, atas inisiatif Rena dilakukan pertemuan pembahasan awal yang dihadiri Inyoman Darmanta dan Karunia selaku Direktur PT IM. Kemudian atas perintah Rena Usman soal penyusunan harga perkiraan sendiri, HPS, disepakati sepenuhnya menggunakan data tunggal dari PT IM. Alex menjelaskan untuk proses lelang yang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik Karunia. Karunia sebelumnya telah menyiapkan 2 perusahaan lain seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang, sehingga nantinya PT IM dinyatakan sebagai pemenang lelang, ucap Alex. Berikutnya, pengondisian pemenang lelang diketahui sepenuhnya oleh Inyoman Darmanta dan Rena Usman. Pada saat kontrak pekerjaan dilaksanakan, setelah dilakukan pemeriksaan dari tim panitia penerima hasil pekerjaan didapati adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat perintah mulai kerja, di antaranya komposisi hardware dan software. Selain itu, atas persetujuan Inyoman Darmanta selaku PPK dilakukan pembayaran 100% ke PT IM walaupun fakta di lapangan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100%. Kondisi faktual dimaksud diantaranya belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software sama sekali untuk yang menjadi basis utama penempatan TKI di negara Malaysia dan Saudi Arabia. Rena sendiri saat ini merupakan Wakil Ketua DPW PKB Bali. Dia juga berstatus sebagai calon anggota DPR RI dari Provinsi Gorontalo. Kasus korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI ini juga menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kini berstatus calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. KPK pernah memeriksa Muhaimin selaku mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 7 September 2023 di kasus ini. Alexander Marwata menyebut KPK sudah menangani kasus ini sejak lama. Saya ingin menyampaikan, terkait dengan pengembangan perkara ini, saya ingin menyampaikan bahwa perkara ini tidak ada hubungannya dengan kontestasi politik saat ini, kata Alex. Alex mengatakan KPK telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak 2019. Penyelidikan itu kemudian terhambat selama 2 tahun oleh pandemi COVID-19. Alex mengatakan laporan kejadian tindak pidana korupsi, LKTPK, kasus ini kemudian terbit pada Maret 2023. Artinya apa? Expose sudah dilakukan sejak Maret 2023 setelah dilakukan penyelidikan 2 tahun lebih, kata dia. Alex melanjutkan surat perintah penyidikan kasus ini juga sudah terbit sejak Juli 2023. Menurut dia, penerbitan sprindik sekaligus penetapan tersangka itu dilakukan jauh sebelum hingar-bingar pemilihan presiden 2024. Saya pastikan tidak ada hubungannya sama sekali, pungkasnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penanganan perkara ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kontestasi salah satu calon atau terkait dengan tahun politik.
Penyelidikan sendiri udah cukup lama ya, kalau nggak salah ingat itu mungkin 2019 berarti di jilid pertama saya itu sudah ada penyelidiknya, kan artinya kan jauh. Tahun 2020 kemudian ada COVID, ya sempat terhenti hampir 2 tahun, ya. Dan dilanjutkan lagi, sampai kemudian penyelidik menemukan bukti yang cukup sehingga dilakukan ekspos. Ekspos itu awal-awal 2023 kalau nggak salah, itu sekitar bulan Maret kayak. Artinya kan jauh ya, jauh sebelum rame-rame pada pencalonan itu sendiri kan. Kemudian penyidikan sprindiknya itu terbit Juni 2023. Ya, mungkin nanti bisa dicek Mas Ali, tapi seingat saya jauh sebelum rame-rame menyangkut pencapresan atau apapun itu. Nah, itu, jadi kami pastikan itu. Jadi perkara ini memang sudah lama, ya tidak serta-merta atau pada saat pencapresan dan lain sebagainya. Jadi sudah lama itu kan. Dan kejadiannya sendiri kan terjadi pada tahun berapa sih? 2012 ya, tahun anggarannya kan 2012 kan begitu. Jadi saya pikir sudah clear ya, jadi nggak ada hubungannya apakah ini nanti akan dipanggil dan ya, kalau nggak salah udah diklarifikasi mungkin ya pada sebagai saksi ya pada saat penyidikan kan seperti itu. Ya lumrah saja kan begitu, itu hal yang wajar untuk didalami pengetahuan ya selaku atasan dari Dirjen terkait dengan kegiatan ini. Dan saya pikir juga sudah clear, nggak ada persoalan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.